Saudara-saudari yang ada di sana, ya bersama ini saya Randa yang akan memberikan host pada malam hari ini, dan di sebelah saya ini ada teman kita, namanya siapa? Bang Willy, biasa Willy. dipanggil Etoy gitu ya. Oh ya, dipanggil Etoy ya. Nah, pada malam hari ini kita akan membahas tentang kuliah ya. Karena pada saat ini kuliah ini sangat ngetren di kalangan anak muda, mulai dari yang paling kecil sampai dewasa, bahkan yang sudah tua-tua pun ada yang mau kuliah. Nah, kita akan dengar apa yang disampaikan oleh teman kita ini. Selamat menyaksikan. Oke, siap. Baik, ini mulai dari mana nih Bang? Ya, kita mulai dari Cerita kah atau gimana nih? ya. Mungkin Anda bisa menceritakan bagaimana sekolah Anda dulu ya sebelum masuk kuliah. Siap. Nah, sekolah Anda dulu tuh gimana dari dulu sampai saat ini? Kalau bicara soal sekolah, ya mungkin kita sekarang ini, terutama saya memang dari kampung ya Bang. Kalau niat sekolah itu sangat tinggi, terutama karena memang dorongan di kampung itu pendidikannya sangat anak-anak muda sekarang ini banyak yang putus sekolah. Nah, dorongan pribadi saya untuk sekolah, sehingga saat ini juga menempuh pendidikan di universitas kuliah ya, membuat saya memikirkan bahwa sebuah pendidikan itu bukan soal kita untuk mendapatkan ijazah saja Bang, tetapi kita sekolah ini kita harus mencari pengalaman sebanyak-banyak mungkin ya. Jadi kalau mindset saya, kalau sekolah ini kita mencari pengalaman, kemudian pengalaman itu bisa kita praktekkan suatu saat. Nah, kalau yang ini saya lucu Bang dulu. Kalau di bangku sekolah dulu yang paling lucu itu di SD. Kalau di SD itu saya culun dulu Bang. Jadi Ya, tidak kalau dulu itu saya juga sering dibully, cuman itu biasa Bang. Nah, ketika saya memahami itu, yang banyak saya pahami itu ketika duduk di bangku kelas, kalau salah itu kelas 2 SMA. Dulu saya bukan masuk SMA, saya masuk SMK. Di SMK itu di kelas 2 saya baru memahami bagaimana itu sekolah, kemudian ya sampai memahami lah cara cari cewek juga kan. oh begitu Itu ya. juga bagian penyemangat Ya. dalam diri sih Bang. Cuman kalau saya melihat ya, kalau sekolah ini memang kita punya banyak faktor yang membuat penghambat juga ya. Mungkin kalau kita dari kampung itu mungkin dari segi ekonominya, kemudian niatnya ada tapi ekonominya kurang. Nah, tapi kalau itu sih dalam diri saya sebuah dorongan. Bahkan saya pernah juga tinggal tempat orang Bang. Itu sebuah, sehingga tidak menutup kemungkinan saya bisa menyelesaikan pendidikan saya, terutama di bangku SMK. Sehingga pada saat ini saya sudah beberapa kali gagal ya, dan sekarang tadi kuliah di satu di pemerintah. Mungkin kalau tentang sekolah ya itulah itu motivasi saya, dorongan untuk mencari pengalaman, belajar, kemudian pengalaman itu saya praktikkan di dalam hidup saya di kerja maupun di dalam hidup saya, dan juga pembentukan karakter kalau saya lihat. Cuman sekarang ini kalau saya lihat memang mentalitas lagi peduli dibina untuk kita bersekolah. Jadi begitu Bang untuk cerita awal mulanya tentang sekolah. Ya, begitu. Oke, teman-teman sekalian, kita sudah mendengarkan bagaimana teman kita ini Willy, dia berjuang ya, dari dia kecil, terutama yang kita dengar waktu dia SMK itu ya. Nah, bagaimana dia sekolah itu dengan penuh perjuangan ya, dan tinggal pun bukan di tempat keluarga tapi di tempat orang kan. Orang, ya. Nah, bayangkan itu ya.
Ya kita mungkin masih nyaman lah di antara kita yang sekolah tapi tinggal tempat keluarga kan, tempat orang tua kita, entah saudara-saudari kita yang ada di mana gitu kan. Tapi dia ini tempat orang, bayangkan. Kalau saya pribadi saya malu itu bang, malu dong. Cuman apa ya, biasa sih karena kita memang asalnya dari kampung kan, dari desa. Ya mau tidak mau lah kita berjuang sekeras mungkin lah kan. Ya begitu. Ya kita berikan tepuk tangan ya untuk saudara kita nih ya. Meskipun hanya berdua. Ya sangat bagus ya, sangat mengesankan sekali cerita dari teman kita ini, sehingga ya sampai titik ini dia bisa memperoleh universitas ya. Di mana bang? Sekarang kita kuliahnya di Universitas Terbuka. Oh terbuka sekarang ya, biasanya itu disebut UT gitu ya. Mungkin teman-teman sekalian pernah dengar ada namanya UT kan. Saya dulu bang, saya tidak tahu dulu UT itu apa itu ya. Oh ternyata UT itu universitas terbuka ya. Jadi saya pikirnya universitas terbuka ini artinya universitas yang ya tidak tertutup gitu ya. Nama lainnya universitas tidak tertutup. Tapi ini memang bukan sembarangan nama ya, universitas terbuka ini. Jadi maksudnya universitas terbuka ini artinya semua kalangan ya, tamatan SMA atau SIMKALAN ya, itu bisa masuk. Itu kalau mengenai kuliah kita ya seperti itulah kan, untuk khusus studi UT ya. Nah, kira-kira bagaimana pendapat Anda ketika kuliah dari awal semester sampai semester ini? Kalau kuliah ya dari masuk semester pertama ya. Dan ini sudah mau semester 3. Bagi saya itu sebuah pengalaman di mana kita bisa juga mengisi waktu, Bang. Karena di zaman saya ini ya, terutama saya masih bisa untuk meluangkan waktu gitu. Jadi mengisi waktu. Selain saya juga mengisi waktu, saya juga mencari suatu pengetahuan belajar. Memang sih dulu saya pernah juga gagal kuliah, tetapi saat ini saya masuk di kuliah yang tempat yang baru ya. Menurut saya sangat nyamannya begini, ketika saya kuliah di sudah universitas ini kan universitas terbuka, jadi dia tidak masuk setiap hari ya, kami memang belajar online. Jadi hal yang menarik ketika saya dapat itu waktunya lebih fleksibel. Jadi enggak terlalu mengganggu jam kerja kita, Bang. Jadi saya bisa kerja di sini, saya juga bisa sampingan kuliah. Saya bisa sampingan kuliah, saya bisa kerja di sini. Jadi kalau kuliah di tempat saya ini di Universitas Terbuka ini waktunya sangat fleksibel. Jadi tidak bakalan mengganggu jam kerja. Asalkan kita bisa membagi waktu. Jadi itu hal yang menarik yang saya temukan ketika kuliah, Bang. Jadi seperti itu. Jadi saudara kita ini, teman kita ini kuliah tapi sambil kerja. Wah, itu luar biasa itu ya. Karena tidak semua orang bisa seperti itu kan. Mungkin teman-teman kalian yang di sana mungkin tidak semua seperti itu kan. Pasti teman-teman juga fokus kuliah dulu kan, baru kerja kan. Tapi kalau ini tidak, ini kuliah sambil kerja. Wah, itu luar biasa itu ya. Karena memang kebutuhan. Ya, itu juga kebutuhan ya. Karena di satu sisi juga mungkin dipikirnya lebih cepat ya. Karena memang tidak mudah sekarang nih untuk selesai kuliah, dapat pekerjaan itu tidak mudah. Karena sangat susah. Oke, jadi bagaimana pendapat Anda, kesan Anda mengenai podcast ini? Silakan. Kalau pendapat saya sih tidak banyak, cuman saya ingin memberikan sebuah kata-kata motivasi lah untuk kita, terutama bagi kawan-kawan yang anak muda, karena memang kita nih, saya ini juga bagian dari anak muda, juga anak muda. Mungkin saya menitipkan satu pesan
Oke. yang mungkin Hmm. bisa juga menjadi bahan motivasi untuk Oke. kaum muda yang berada di luar sana. Jadi Ya. saya selalu menggunakan motivasinya seperti ini. Oke. Jangan lelah berjuang, lakukanlah apa yang bisa kita lakukan, Hmm. terutama adalah hal baik kepada sesama maupun terhadap keluarga kita. Jadi penutup dari saya mungkin marilah kita bersama-sama menjadikan diri kita meskipun kita tidak sempurna, tetapi jadikanlah diri kita di mana semua orang bisa menerima kita. Jadi Iya. mungkin itu saja yang Oke. Tepuk tangan dong untuk saudara kita ini. Nah, jadi begitulah ya refleksi dan sekaligus sharing dari kawan kita ini Billy ya. Buat kita semua semoga bermanfaat kita semua ya. Karena ini bagian dari kehidupan kita. Karena jangan lupa bahwa sekolah itu adalah jaminan kita untuk masa depan. Oke, sampai di sini bersama saya Ngarada. Terima kasih atas kesempatan dan peluang kita semua. Dadah. ini